Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Selamat datang di kelas matematika kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Melati. Anak-anak semua, di semester 2 ini nanti kita akan belajar 6 bab. Yang pertama nanti kita belajar teorema Pitagoras, dua lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, yang keempat bangun ruang sisi datar, statistika, dan yang terakhir adalah nanti peluang. Langsung saja nanti untuk yang pertama kita mengenal apa itu Pitagoras, ya. Teorema Pitagoras ditemukan pertama kali oleh Pitagoras pada sekitar abad pertama. Teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Ingat, hanya segitiga siku-siku saja. Seperti ini ya bentuknya. Jadi nanti kita harus ada tanda siku-sikunya ini. Kalau nggak ada tandanya ini, kita nggak bisa menyimpulkan itu segitiga siku-siku atau bukan. Jadi perhatikan tanda segitiga siku-sikunya. Di segitiga siku-siku memiliki tiga sisi, yaitu sisi A, sisi C, sisi B. Sisi A ini disebut dengan sisi tegak. Lalu sisi B, dia disebut dengan sisi datar. Sebenarnya sama saja, A sama B itu sama-sama tegak atau sisi lurus. Atau nanti kita bisa menyebutkan A dan B itu adalah sisi lurus. Nah, yang terpenting di sini adalah C itu adalah sisi miring. Jadi yang sisi yang paling panjang itu disebut sisi miring. Konsep dasar dari teorema Pitagoras itu sendiri adalah ketika kita mau mencari sisi datar atau tegak, itu nanti caranya akar kuadrat dari kedua sisi yang lainnya dikurangkan. Jadi misal kita mau cari A, itu nanti berarti C dikurang B. Kalau kita mau cari B, berarti C dikurangi A. Kebalikannya, nah kalau kita mau cari yang sisi miringnya, sisi C-nya di sini, itu adalah akar kuadrat dari kedua sisi yang lain dijumlahkan. Berarti, kalau kita mau cari C di sini, sisi miringnya, itu nanti A ditambahkan dengan yang B. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sisi A tadi adalah sisi tegak, maka kedua sisinya dikurangkan. Akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mau cari B kuadrat, nyari sisi B, itu adalah sisi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi patokannya yang sisi panjang dikurangi yang sisi pendek. Nah, kalau kita mau cari yang sisi miring, sisi C, tadi kan berarti keduanya dijumlahkan. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini kita diminta untuk mencari nilai C. Nilai C di sini adalah dia sisi miring. Konsepnya tadi, kalau sisi miring berarti kedua sisi kita jumlahkan. C maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka A kuadratnya 3 kuadrat kita jumlahkan dengan 4 kuadrat. 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya, bukan 3 kali 2. Jadi 3 kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16. Kita jumlahkan, maka nilai C ketemu 25. Nah, akar dari 25 itu adalah 5. Akar dari 25 itu adalah 5. Oke, kalau tadi contoh 1 kita mencari nilai C, nilai sisi miring, ini salah ya. Di contoh 2 kita akan mencari nilai B, ini bukan C tapi kita cari nilai B. Nah, nilai B di sini dia adalah sisi tegak, sisi datar atau sisi lurus. Konsepnya kalau kita cari sisi lurus berarti yang sisi miring dikurangkan sisi yang lainnya. Maka B sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B
C-nya di sini, sisi miringnya adalah 10 karena dia sisi terpanjangnya, dikurangi 8 kuadrat. Maka B, 10 kuadrat itu adalah 10 kali 10 sama dengan 100, dikurangi 8 kali 8 sama dengan 64. Maka B ketemunya akar dari 36. 36 ini dari 100 dikurangi 64. Maka B sama dengan 6. Oke, anak-anak semua, hari ini kita belajar sampai di sini. Tadi kita sudah belajar mengenal apa itu Pitagoras. Kita belajar cara mencari sisi-sisi dalam segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini ada latihan 1 untuk kalian di semester 2 ini. Nanti cukup kalian tuliskan di buku tulis kalian saja. Yang pertama adalah hitung 12 kuadrat. 12 kuadrat ini artinya 12 kali 12, bukan 12 kali 2 ya. Dicari nanti dihitung. Lalu yang kedua adalah menentukan nilai Q menggunakan teorema Pitagoras yang telah kita pelajari tadi. Sekian yang dapat Budian sampaikan. Jika ada yang masih bingung seperti biasa silahkan WA Budian. Insya Allah nanti akan saya balas. Selamat belajar dan selamat latihan. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.